Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu ini. Walau tidak kelihatan senyumnya, paling tidak matanya mengecil, itu tanda saudara senyum. Saya mau menyapa seluruh umat Tuhan yang turut beribadah melalui kanal YouTube. Kiranya sukacita juga menjadi bagian kehidupan saudara di rumah. Bapak Ibu pernah alami mencari kacamata? Dan kemana-mana dia cari, minta tolong, dan orang sudah lihat, bukannya tolong bilang di kepala, masih nggak ada. Dan sepanjang hari dia terputar-putar cari, pasti ada yang mengalami. Atau pernahkah mengalami Bapak Ibu mencari masker, padahal maskernya saudara sedang pakai? Lupa itu tidak ada obatnya kononnya. Tapi lupa itu ada dua sebab: benar-benar lupa atau pura-pura nggak ingat. Hari ini saya mau berbagi penyataan yang Tuhan mau ketika Israel sudah tiba di Gunung Sinai. Tolong lihat ayat 1, 3 bulan perjalanan. Itu berarti mereka sudah melewati satu peristiwa terbelahnya Laut Teberau. Mau maju ada laut, mau mundur ada laut. Maju kena, mundur kena. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Mundur ke belakang, mereka juga mengalami sesuatu dan melihat sendiri tentang 10 tulah yang Tuhan kasih ke Mesir. Bahkan seharusnya mereka juga mengerti ketika ke depan ada tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam untuk menuntun. Atau ketika mereka sangat kelaparan, bersungut-sungut, tiba-tiba Tuhan mengirim daging terbang melalui burung puyuh yang sengaja jatuh dan mereka makan. Atau tiap pagi mereka bangun tidur, pergi keluar, mereka melihat ada embun yang mengeras lalu kenyal yang disebut dengan roti mana. Atau ketika harusnya mereka tidak mungkin pudar ingatan, ketika menggali sumur dan meminumnya, mereka mendapati air itu sangat pahit. Ketika Musa melemparkan tongkat, bahasa aslinya itu sebenarnya ranting, yang pahit itu bukan jadi tawar, tapi jadi manis. Saya mau katakan bahwa pernyataan yang muncul di ayat 5 bacaan kita, tolong lihat, ayat 4 dan ayat yang kelima, itu adalah apa yang saya ucapkan dari tadi. Israel harus tahu dan ingat bahwa mereka bisa keluar dari tanah Mesir karena tuntunan Tuhan. Bahkan tolong lihat dong, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Engkau yang saksikan sendiri bagaimana aku melakukannya dan membawa engkau keluar. Ini bukan membicara lupa, tapi ini membicara jangan pura-pura lupa. Ini berbicara jangan pura-pura nggak ingat. Tuhan kasih tahu, aku melakukan banyak perkara untukmu. Engkau yang saksikan sendiri, engkau yang rasakan aku tuntun. Aku bawa kau di punggung Raja Wali. Ini bukan soal Raja Wali beneran Bapak Ibu, tentang perlindungan yang luar biasa. Maka seharusnya engkau tidak melupakan aku. Ketika Tuhan merewind ke belakang, ini bukan babangke-bangke. Ini bukan soal saya sudah kasih baru kau ingat, bukan. Ini berbicara supaya engkau tahu, aku setia menopang engkau. Maka ayat 5 muncul. Seharusnya anugerah penyertaan itu engkau balas dengan ketaatan. Betul toh? Ayat 5. Jika engkau mau mendengar dan berpegang pada perjanjianku. Hal kedua, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan membuat pernyataan ulang dan paksa mereka ingat lagi 3 bulan terakhir, itu mau menyebut pemaknaan yang khusus. Engkau mengalami itu karena anugerah Allah, membalasnya hanya dengan ketaatan. Tidak ada yang bisa membalas anugerah Tuhan, tetapi Israel dapat membalasnya jika mereka dengar-dengaran kepada kehendak Allah.
Anugerah Tuhan dibalas dengan ketaatan. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, itu berarti suka atau tidak suka, Israel harus tahu mereka berhutang ketaatan kepada Allah. Saya ulangi, ini penting. Mereka berhutang ketaatan kepada Allah. Kenapa berhutang ketaatan kepada Allah? Karena anugerah itu, pembebasan itu mereka terima. Ketaatan itu harus mereka beri totalitas kepada Tuhan karena mereka so terima baik dari Tuhan. Ini yang ketiga. Terakhir yang keempat, bonus. Mereka terima baik, mereka bayar dalam tanda kutip karena berhutang kepada Tuhan. Tanda kutip ya, bukan hutang beneran. Tuhan tidak menuntut, maka mereka harus hidup dalam ketaatan. Sebagai tanda syukur penyertaan anugerah Allah. Pas mereka bikin taat, bonusnya, tolong lihat ayat yang ke-6. Engkau akan menjadi kesayanganku. Ayat yang kelima bagian akhir. Lalu kemudian engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Engkau ada dalam lindungan kerajaan imani. Ayat 5 bilang mereka menjadi bangsa kepunyaan dan kesayangan Allah. Makanya Israel itu dikuduskan, dari kata kados, dikhususkan. Ada Filistin, ada Mesir, ada bla 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 bla, banyak sekali sini. Mereka dikuduskan, ditarik, dikhususkan. Merekalah yang menjadi bangsa pilihan kepunyaan Allah. Saya ulangi ya runtutnya. Mereka terima anugerah, mereka membayarnya sebagai bentuk ungkapan syukur, yaitu ketaatan. Dan mereka hidup dalam ketaatan, mereka menjadi pilihan kesayangan Tuhan dalam perjalanan itu. Efeknya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena Israel kepunyaanku, maka aku tidak akan meninggalkan engkau dalam ketaatan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Saya pernah menyampaikan ilustrasi ini. Barangkali ada yang belum pernah dengar, saya mendengarkan. Ada seorang pendeta muda, baru selesai vikaris, diteguhkan, dan ditempatkan di daerah pedalaman. Tidak terlalu pedalaman karena masih dijangkau oleh bis antar provinsi. Lalu dia berangkat. Pokoknya jauhlah perjalanan. Mungkin dari Palembang ke Kota Kupang. Saya sengaja sebut Kota Kupang karena ada tamu-tamu dari jauh ini. Ini orang Kupang semua. Seminggu sebelum berangkat dia sudah prepare. Dia sudah menyiapkan diri. Doa puasa, kekudusan dia jaga. Doanya tidak berhenti cuma satu. Tuhan, ini kali pertama saya pergi pelayanan. Tolong saya, jaga saya, jauhkan saya dari pencobaan. Supaya pelayananku cemerlang untuk Tuhan. Begitu terus, tiap hari itu yang didoakan. Tiba waktunya, naiklah dia di bus. Ketika naik di bus, ini antar provinsi ya, jadi dia akan ada beberapa terminal antara yang dia mau singgah. Ini nyong pendeta ini mulai khawatir, kenapa? Karena dia lihat banyak kursi yang kosong, salah satu kursi yang kosong di sampingnya. Lalu dia tumpang tangan itu kursi, dia bilang, jangan bawa saya dalam pencobaan. Berangkatlah. Pas di salah satu terminal antara untuk mengambil penumpang, celaka 12. Dan memang yang naik itu mengerikan. Ada 3 nona-nona yang naik. 2 duduk di kursi kosong, 1 di sampingnya. Dan kebetulan mereka kekurangan kain untuk bikin baju. Bapak Ibu tangkap maksud saya. So kurang kain, potongannya juga terlalu panjang. Terbelah di sana sini. Lalu dia mulai, Bapak, saya sudah bilang jangan bawa saya dalam pencobaan ini.
Betul Bapak Ibu, ketika perjalanan demi perjalanan semakin lama semakin panjang dan semakin malam, tetangga di samping mulai ngantuk dan mulai oleng, dan tanpa saran mulai jatuh di bahunya. Sang pendeta muda bilang, dalam nama Yesus, enyahlah penggodaan ini. Dia taat dalam kekudusan, ini luar biasa. Makin lama makin malam, makin lama goyang lagi. Bukan di sini, jatuh di sini, dan dia dorong, dalam nama Yesus, enyahlah. Lurus lagi itu perempuan. Sampai satu ketika ternyata beliau ini juga ngantuk. Dan dia terjaga tiba-tiba dan kaget luar biasa. Saya tertidur, dan dia lihat ke sini. Syukur tidak ada orang itu. Tapi pas dia nengok ke bawah, ya ampun, dia jatuh di pangku. Dia lihat ke Tuhan. Saya sudah bilang jangan bawa pencobaan ini. Dia lihat perempuan ini, lalu dia bilang, tapi kalau ini memang kehendak-Mu, maka jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berhutang ketaatan, no excuse, tanpa alasan. Sebesar apapun godaan yang akan datang kepada saudara untuk menggiring saudara menyakiti hati Tuhan, ingat baik-baik, aku berhutang ketaatan kepada Allah. Amin. Oh, penting Bapak Ibu, sebab anugerah keselamatan sudah Tuhan kasih. Ini bukan Tuhan mau babangke, bukan. Tapi engkau harus bawa pikiranmu dan hatimu pada itu. Saya berharap sih sepulang dari ibadah gereja ini, Bapak Ibu renungkan di rumah, atau sekarang silakan pikirkan apa yang Tuhan buat sampai engkau ada di sini, berjumpa dengan seseorang dan engkau sebut sebagai suami atau istri, melahirkan anak-anak yang engkau sebut sebagai anak-anak karunia, bahkan cucu, karir pekerjaanmu, dan apapun. Silakan ingat apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan mungkinkan, sehingga prestasi demi prestasi saudara hadapi dan alami. Di tahap apapun, silakan rewind ke belakang. Ada Tuhan yang buat. Dan kalau engkau sebut itu anugerah, engkau berhutang ketaatan kepada Allah tanpa alasan. Banyak orang kemudian memberi, ya Tuhan kan tahu, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Padahal teks itu panjang. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. So berdoa belum, so berjaga belum, engkau berutang ketaatan kepada Allah karena anugerahnya yang Dia sudah beri. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda, dengarkan. Di masa-masa ke depan, keluar dari gedung gereja, di aktivitas saudara, iblis akan menabuh gendang supaya engkau pura-pura lupa pada kasih dan sayang Tuhan. Ingat kembali, aku berhutang ketaatan. Aku tak akan melukai Sang Maha Kudus yang mengasihiku. Hanya dengan itu engkau berani berkata tidak pada godaan yang membawa saudara jatuh dan melukai hati Tuhan yang amat baik itu. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, lihat ayat 5. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan yang janji, kalau engkau hidup dalam ketaatan dan dengar-dengaran, aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku. Wow, harta kesayanganku, milik Allah, yang Tuhan jaga begitu baik. Harta kesayangan, kepunyaan Allah yang Tuhan lindungi begitu baik. Hari ini 3 anak akan dibawa di hadapan Tuhan dan menerima perjanjian anugerah keselamatan itu, yakni sakramen baptisan atau baptisan kudus. Mereka akan menjadi kesayangan Tuhan. Mama papa, tidak akan mungkin terjadi itu kalau engkau tidak menggiring anakmu pada kehendak-kehendak Allah untuk dikerjakan dan dilakukan.
Anak-anak ini akan jadi kesayangan Allah. Meterai keselamatan mereka terima. Cuma ada koma kesian. Jika engkau hidup dalam ketaatan, maka tanggung jawab orang tua yang bawa anak-anak ini ke depan adalah membawa mereka pada pengenalan yang sungguh pada Yesus Kristus. Supaya ke depan jangan dorang buang salib. Supaya ke depan godaan apapun, mereka akan mengatakan Yesusku tetap luar biasa. Supaya ke depan ketika ada iming-iming luar biasa untuk giring mereka jatuh dan meninggalkan perjanjian keselamatan, mereka berani mengatakan tidak, karena Tuhan telah membayar mahal untuk hidupku. Bapak Ibu, selamat menikmati anugerah. Jangan lupa dengar-dengaran. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.